Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang bocah usia 13 tahun tewas tenggelam saat sedang mencari ikan di Bendungan Titap, Kabupaten Buleleng. Polda Bali sudah mengirimkan ratusan surat tilang elektronik kepada para pelanggar lalu lintas. Ratusan atlet e-sport dari 105 negara ambil bagian pada ajang eWorld eSports Championship ke-14 di Nusa Dua, Badung. Seorang pria mencuri sepeda motor milik temannya karena terlilit utang pinjaman online. Dalam pemeriksaan polisi, tersangka Tito Amanda Putra mengaku telah merencanakan pencurian tersebut. Awalnya, tersangka mengambil STNK serta kunci sepeda motor. Tersangka kemudian mengambil motor korban dengan mudah saat diparkir di kawasan Jalan Pura Demak, Denpasar dan menjualnya di media sosial. Dengan korban ini sebenarnya berteman. Seiring berjalannya waktu ada keinginan dari si pelaku untuk mengambil kendaraan dari temannya ini karena yang bersangkutan terlilit utang online atau pinjaman online. Dari situlah secara bertahap dia pertama ambil STNK dulu, lalu setelah itu beberapa hari kemudian diambil kunci motor, lalu berikutnya barulah pada hari H itu segera minggu terakhir di bulan Oktober yang bersangkutan mengambil kendaraan korban yang diparkir di halaman Masjid NU. Tersangka terancam pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Sejak penerapan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE dimulai pada 28 November lalu, Polda Bali sudah mengirimkan 300 surat tilang elektronik kepada pelanggar lalu lintas. Surat tilang elektronik dikirim ke berbagai wilayah kabupaten dan kota di Bali. Jenis pelanggaran terbanyak yang tercatat adalah tidak menggunakan sabuk pengaman. Itu kurang lebih antara 300 sampai 400 pelanggar yang sudah terdata dan sudah dikirim suratnya untuk dimintakan konfirmasi kepada para pelanggar. Nanti kita tunggu dari 8 hari maksimal itu supaya dilakukan konfirmasi oleh para pelanggar yang menerima surat pemberitahuan itu. Kalau tidak dikonfirmasi, nanti secara otomatis akan dilakukan blokir, ya, akan diblokir. Kendaraan tersebut akan diblokir dan nantinya di saat dia akan membayar pajak itu pasti ada termonitor yang bersangkutan kendaraannya masih blokir, disitulah yang bersangkutan harus menyelesaikan administrasi tilangnya. Memang sementara ini masih banyak masyarakat pengendara terutama yang roda 2 maupun roda 4 masih kurang kesadarannya di dalam mematuhi peraturan lalu lintas. Terutama memang banyak tidak menggunakan sabuk pengaman, ya, tidak menggunakan sabuk pengaman, kemudian di dalam mobil masih menggunakan handphone. Polda Bali saat ini telah mengoperasikan 10 titik kamera ETLE yang tersebar di wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Kamera secara otomatis akan merekam foto pelanggaran lalu lintas. Petugas selanjutnya akan mengidentifikasi data kendaraan, lalu mencetak surat konfirmasi sesuai pelanggaran. Surat konfirmasi dikirimkan melalui jasa pos ke alamat pemilik kendaraan yang terdeteksi melanggar lalu lintas.
Penerima surat akan diberikan waktu 8 hari untuk menginformasi melalui situs yang tertera di dalam surat. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Program acara televisi berbahasa Bali terbaik Anugerah Penyiaran Bali 2022. Nominasinya Puncak acara Anugerah Penyiaran Bali 2022 dengan tema Pulih Bersama Melalui Penyiaran Sehat dan Bermartabat digelar di Taman Budaya Denpasar. Total ada 13 kategori penghargaan yang diberikan kepada para insan penyiaran pada tahun ini. KPID juga memberikan 2 penghargaan khusus, yakni penghargaan Lifetime Achievement kepada insan dan instansi yang berdedikasi terhadap penyiaran di Bali. pemenangnya adalah SCTV yang episode tradisi membunga Desa Kenangan. Ini pertama kalinya SCTV memenangkan kategori baru tahun ini di Anugerah Penyiaran Bali tahun ini 2012 sebagai program acara televisi berbahasa Bali terbaik tahun ini. Alhamdulillah. Nah, memang secara konten di siaran lokal kami sudah mulai menayangkan program berbahasa Bali. Ada beberapa slot juga ke depannya mungkin kami akan memperbanyak durasi, frekuensi sehingga siaran lokal konten Bali bisa lebih bermanfaat buat masyarakat di Bali. Ya, Anugerah Penyiaran Bali 2022 tahun ini memang berbeda dengan tahun lalu. Kali ini ada 13 kategori, kalau tahun lalu adalah 10. Yang berbeda itu adalah untuk radio adalah program berbahasa Bali terbaik, kemudian penyiar bahasa Bali terbaik. Kemudian juga untuk TV yakni adalah ada program berbahasa Bali terbaik. Kenapa kita mengangkat ini? Karena kita tahu bahwa ada Pergub 80 tahun 2018 tentang penggunaan aksara dan bahasa Bali, sehingga kita harus komit dan konsisten dan bersinergi dengan program pemerintah Provinsi Bali. Karena kita harus bangga dengan kearifan dan kebudayaan lokal Bali, dan tugas dari LP adalah untuk mengangkat kearifan lokal Bali itu bersinergi dengan pemerintah guna mensukseskan program pemerintah Provinsi Bali. Itu yang berbeda, dan yang berbeda juga pada tahun ini adalah adanya penghargaan khusus kepada 4 lembaga atau instansi yang peduli kepada penyiaran Bali. Sebanyak 245 karya dari 33 radio dan 14 televisi yang bersiaran di Bali berpartisipasi dalam penghargaan KPID tahun ini. Kriteria penilaian ditentukan oleh beberapa hal, seperti tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Penyiaran, merupakan karya orisinil, dan berbagai aspek penilaian lainnya. Arianto Hutapea melaporkan dari Kota Denpasar.